Assalamualaikum adik-adik. Hai, bertemu lagi dengan Kak Rahma. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kakak juga mau ingetin nih, jangan lupa kita juga harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Harus selalu memakai masker ketika keluar rumah. Harus rutin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan kita juga harus menjaga jarak nih ketika kita keluar rumah, apalagi di area umum. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kekongruenan dua segitiga. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, kakak harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat mengidentifikasi persyaratan kekongruenan dua segitiga, mendeskripsikan pengujian kekongruenan dua segitiga, dan menentukan panjang sisi dan besar sudut dua segitiga yang kongruen. Oke, nah sebelumnya masih ingat nggak nih apa saja syarat dari kekongruenan itu? Kalau lupa, kakak ingetin lagi ya. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jadi, kalian harus selalu ingat dua syarat ini, karena ini berlaku untuk semua bangun datar. Nah, coba kakak kasih contoh lagi deh. Nah, kita coba perhatikan dua bangun yang pertama. Bangun yang pertama ini terlihat bahwa kedua bangun tersebut berbentuk persegi. Kemudian kita coba cek apakah kedua bangun ini memenuhi syarat atau tidak. Di sini, persegi yang pertama memiliki panjang sisi 5 cm. Dan persegi yang kedua juga memiliki panjang sisi 5 cm. Kemudian jika kita lihat dari syarat yang kedua, setiap persegi pasti setiap sudutnya memiliki besar sudut 90 derajat. Jadi dari sini sudah dapat kita simpulkan bahwa kedua bangun persegi ini kongruen. Nah, kita lanjut ke bangun yang kedua. Di sini, kakak memiliki dua bangun segi 6. Tapi, sudah terlihat jelas nih bahwa bangun pertama dan bangun kedua tidak memiliki panjang sisi yang sama. Karena yang pertama memiliki panjang 3 cm, dan yang kedua hanya memiliki panjang 1 cm. Jadi sudah jelas bahwa kedua bangun segi 6 ini tidak kongruen. Lanjut ke bangun yang ketiga. Kedua bangun ini sudah terlihat jelas bahwa memiliki bentuk yang berbeda. Yang pertama berbentuk persegi, dan yang kedua berbentuk belah ketupat. Tapi, coba kita cek syarat-syaratnya ya. Syarat pertama, panjang sisi kedua bangun ini memiliki panjang sisi yang sama, yaitu 4 cm. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari syarat yang kedua, sudut persegi, seperti yang kakak sampaikan tadi, pasti memiliki besar sudut 90 derajat di setiap sikunya. Nah, lalu jika kita lihat sudut dari belah ketupat ini, sudah terlihat bahwa besar sudut ini bukanlah 90 derajat. Jadi, karena kedua bangun ini tidak memenuhi syarat yang kedua, maka kedua bangun ini tidak kongruen. Oke, kita sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kekongruenan dua segitiga. Nah, sebelumnya coba perhatikan gambar tenda ini. Jika kita lihat, pada pintu tenda ini berbentuk segitiga sama kaki. Dari pintu ini dibagi tepat di tengah
untuk memudahkan penggunanya memasuki tenda. Jika kita gambarkan, maka kedua daun pintu tersebut gambarnya seperti ini. Nah, terlihat bahwa kedua segitiga tersebut kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sekarang kita lanjut. Apa saja syarat dari kekongruenan dua segitiga? Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu seperti bangun datar lainnya bahwa syaratnya yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Nah, di sini kakak punya contoh nih. Jika kita perhatikan, segitiga ABC dan GHI ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tapi coba kita cek lagi, apakah kedua segitiga ini memiliki sisi dan sudut yang bersesuaian? Nah, coba pertama kita perhatikan sudut C ini besarnya terlihat sama dengan besar sudut I. Jadi, sudut C dan sudut I adalah sudut yang bersesuaian. Kemudian, untuk sisi AB sama dengan sisi GH. Karena di sini juga sudah terlihat jelas terdapat simbol seperti ini yang menandakan bahwa sisi AB dan sisi GH memiliki panjang sisi yang sama. Jadi, sisi AB dan sisi GH adalah sisi yang bersesuaian. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga GHI. Lalu, coba kita cek apa saja sisi dan sudut yang bersesuaiannya. Yang pertama, sisi AB sama dengan sisi GH. Kemudian sisi BC sama dengan sisi HI, dan sisi CA sama dengan sisi IG. Lalu untuk sudutnya, sudut A terlihat bahwa bersesuaian dengan sudut G. Kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut H. Lalu besar sudut C sama dengan besar sudut I. Nah, untuk menentukan kekongruenan dua segitiga ini, sebetulnya kita tidak harus menguji ke-6 sisi dan sudut dari dua segitiga tersebut. Bagaimana caranya? Cukup penuhi salah satu dari kondisi berikut ini. Oke, kondisi pertama, jika ketiga sisinya sama. Kalau kita bisa pastikan bahwa ketiga sisi dari dua segitiga tersebut sama, maka bisa dipastikan bahwa segitiga tersebut kongruen. Jadi, kita tidak perlu menentukan sudutnya lagi. Nah, kalau kita simbolkan, maka seperti ini. Sisi, sisi, sisi. Kemudian, kondisi kedua, jika ada dua sisi dan sudut yang diapitnya sama, berarti segitiga tersebut juga bisa kita pastikan kongruen. Jadi, ada sisi, sudut sisi. Nah, sudutnya ini berada di tengah-tengah kedua sisi, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, lanjut kondisi yang ketiga. Jika ada dua sudut dan sisi yang menghubungkannya sama, maka segitiga tersebut juga bisa dipastikan kongruen. Nah, jadi seperti ini. Ada sudut, sisi, sudut. Jadi kedua sudut ini dihubungkan oleh satu sisi. Maka kedua segitiga ini kongruen. Nah, yang terakhir, jika ada dua sudut dan satu sisi yang sama, berarti segitiga tersebut juga bisa dipastikan kongruen. Jadi misal, diketahui besar sudut ini, dan satu sisi yang sama, berarti sudah dapat kita pastikan segitiga tersebut
kongruen. Nah, ada satu kondisi lagi yang ini khusus untuk segitiga siku-siku. Jika diketahui panjang sisi miring dan satu sisi siku lain, maka segitiga siku-siku ini juga dapat dipastikan kongruen karena sudah pasti bahwa segitiga siku-siku salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Oke, untuk lebih memahaminya, coba kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Oke, langsung saja kita ke solusinya. Nah, dapat kita lihat dari kedua segitiga di samping ini hanya diketahui dua sisi yang bersesuaian, yaitu sisi BC sama dengan sisi DC, sisi AC sama dengan sisi EC. Kenapa? Karena di sini sudah terlihat bahwa terdapat simbol seperti ini yang menandakan bahwa kedua sisi ini adalah sama. Nah, dari sini kita coba ingat lagi syarat dari kekongruenan segitiga. Nah, ini karena diketahui dua sisi yang bersesuaian, jadi bisa kita tentukan dengan melihat sisi, sudut, sisi. Nah, di sini karena belum diketahui besar sudutnya, jadi untuk menentukan sudut yang bersesuaiannya, coba kita perhatikan sudut ACB dan sudut ECD. Kedua sudut ini saling bertolak belakang. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7 tentang hubungan antar sudut, bahwa ketika dua sudut saling bertolak belakang, maka besar sudutnya pasti sama. Nah, dari sini maka didapat bahwa besar sudut ACB sama dengan besar sudut ECD. Sehingga terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Jika besar sudut B sama dengan 65 derajat, tentukan besar sudut M. Oke, kita langsung ke solusinya. Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM dan terlihat bahwa kedua segitiga ini sama kaki, maka bisa kita dapatkan bahwa besar sudut B sama dengan besar sudut A, yaitu 65 derajat. Kemudian untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya, yaitu yang pertama besar sudut A sama dengan besar sudut K. Lalu besar sudut B sama dengan besar sudut L, dan besar sudut C sama dengan besar sudut M. Maka di sini dapat kita simpulkan besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut K dan sama juga dengan besar sudut L, yaitu 65 derajat. Sehingga untuk menentukan sudut M, yaitu sudut M sama dengan, nah, karena total besar sudut segitiga itu pasti 180 derajat, maka untuk menentukan sudut M, yaitu 180 derajat dikurangi dengan sudut K dan dikurangi juga dengan sudut L. Maka sudut M sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat dikurangi 65 derajat, yaitu 65 ditambah 65 130,
Jadi 180 derajat dikurangi 130 derajat sama dengan 50 derajat. Nah, jadi besar sudut M adalah 50 derajat. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan tentang kekongruenan dua segitiga. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan ini dapat dicerna dengan baik dan menambah pengetahuan adik-adik semua juga. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.